Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua, Mas Yudi dan Mas Yuda. Halo Kita Mbak ada tugas. Alika. Kita ada tugas nih, review paper dari Bu Karlisa. Dan kebetulan kelompok kita mendapatkan review paper tentang Dynamic Programming Algorithms in Speech Recognition dari Titus Felix Fortuna, Academy of Economic Studies, Bukares. Ya, apa aja sih yang akan kita bahas? Mungkin kita bisa lihat daftar isinya. Seperti ini. Wah, ini menarik banget ya Mbak Alita Mas Yuda. Kan kita paper yang kemarin untuk tugas ini kan tentang speech recognition ya. Ternyata speech recognition ini bisa kita lihat turunannya itu dari payung besarnya itu apa gitu ya Mbak Alita Mas Yuda. Betul. Jadi sebelum kita ke dynamic time warping, dynamic programming, ternyata kita harus tahu dulu dia termasuk algoritma desain apa nih, seperti itu. Oh begitu. Wah menarik ini. Coba kita breakdown aja satu-satu yuk Mbak Alita Mas Yuda. Oke, next. Wah ini. Nah ini algoritma nih Mas Yudi, Mbak Alita. Wah ini kalau Mas Yudi bisa tolong dijelasin nggak Mas, sebenarnya apa aja sih aspek-aspek yang harus diperhatikan dari sebuah algoritma itu Mas? Oh iya Mas Yuda, Mbak Alita. Kalau kemarin didapat dari Bu Karlisa, kalau kita sedang membicarakan algoritma itu bisa dilihat dari dua aspek, yaitu desainnya sama analisisnya. Kalau analisisnya itu kita bisa berbicara tentang time complexity dan juga space complexity-nya. Tapi sekarang kan kita lagi ngomongin desain nih, karena kalau kita ngomongin desain algoritma itu, kita yang terkenal populer itu ada divide and conquer, terus juga ada greedy, terus dynamic programming, backtracking. Nah, kali ini kayaknya kita akan mengulas lebih dalam nih tentang dynamic programming nih, Mbak Alita dan Mas Yuda. Ya, betul. Sesuai dengan kita nih, Mas Yudi, Mas Yuda. Nah, tapi kalau sebelum ke dynamic programming nih Mas Yudi, kan yang saya ketahui adalah ada sebelum dynamic programming itu banyak juga menggunakan tentang algoritma divide and conquer. Atau seperti apa sih Mas Yudi hubungannya antara dynamic programming dan juga algoritma divide and conquer seperti itu Mas Yudi? Iya, itu pertanyaan menarik banget tuh Mas Yuda. Karena kemarin tuh setelah saya coba baca-baca dari materi yang Bu Karlisa berikan, ternyata divide dan conquer ini dekat atau hubungannya itu erat dengan dynamic programming. Jadi kalau sebagaimana kita tahu, ketika kita menerapkan divide and conquer itu kan ada 3 tahap tuh, Mas Yuda dan Mbak Alita. Pertama kita harus mendivide suatu masalah atau suatu deret gitu ya, itu menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil. Lalu ketika sudah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil ini, kita conquer. Jadi kita cari solusinya nih di tiap sub-sub masalah yang sudah dibagi ini. Setelah kita mendapatkan sub-sub solusi dari sub-sub masalah ini, maka akan digabung tuh, dikombin di akhir sehingga mendapatkan solusi akhir. Itu kalau divide and conquer, Mas Yuda, Mbak Alita. Bisa nggak diterapkan di dalam algoritma dynamic programming? Iya, itu menariknya nih Mbak Alita. Ternyata ada perbedaan yang signifikan nih antara divide and conquer. Walaupun keduanya itu kelihatan mirip ya. Kan sama-sama membagi masalah yang besar menjadi yang lebih kecil gitu kan ya. Ternyata ketika di dynamic programming itu ada satu step yang tidak dimiliki oleh divide and conquer, yaitu adalah menyimpan hasil dari sub-solusi dari sub-masalahnya. Sebelum kita melihat ke ilustrasinya, nanti ada contoh-contoh dari divide and conquer dan juga dynamic programming. Sebetulnya ada dua yang ingin dipecahkan dari dynamic programming pada umumnya nih Mas Yuda dan Mbak Alita. Pertama itu masalah optimisasi. Jadi bagaimana memilih solusi paling visible. Biasa mungkin bisa kita mencari nilai maksimum atau minimum dari suatu deret, itu contoh optimisasi. Tapi yang kedua juga ada kombinatorial.
Jadi dynamic programming ini kita bisa pakai kalau kita ingin mengetahui ada berapa banyak cara sih dalam melakukan sesuatu hal seperti itu tuh, Mas Yuda, Mbak Alita. Ini ada kaitannya nggak Mas Yudi sama tadi tuh define and conquer-nya itu sendiri? Oh iya benar. Tadi sebelumnya kan di slide sebelumnya kan ada saya sempat bilang bahwa ada hubungan yang erat tuh antara divide and conquer. Ternyata nih Mbak Alita dan Mas Yuda. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa di slide ini gambarnya cukup representatif ya, bahwa divide and conquer itu adalah bagian dari dynamic programming, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Syaratnya itu apa? Ada dua syarat dan ketentuan, yaitu pertama overlapping subproblem, dan kedua ada optimal substructure. Jadi maksudnya apa? Kalau ketika kita menggunakan dynamic programming itu harus ada subproblem yang saling overlap. Jadi nanti sub-problem ini akan bisa dibangun untuk menjadi problem solusi yang dibangun dari sub-sub problem ini nanti bisa menjadi solusi optimal dari keseluruhan masalah. Sementara yang maksudnya optimal substructure itu adalah masalah-masalah yang tadi dipecah itu ketika diberikan sub-sub solusinya itu bisa dipakai kembali atau di-reuse, begitu Mbak Alita, Mas Yuda. Ada contohnya nggak Mas Yudi atau Mas Yuda biar kita ada gambarannya? Contohnya seperti yang di slide ini, kan kemarin kita diajari tentang divide and conquer, itu salah satunya merge sort tuh Mbak Alita, Mas Yuda. Jadi dalam merge sort ini ada satu deret, terus kita bagi-bagi tuh menjadi sub masalah. Lalu kan kita conquer, artinya conquer itu kita mencari sub-sub solusi dari sub-sub masalah ini gitu. Nah nanti sub-sub solusi yang sudah kita dapat ini akan dikombinasikan di akhir sehingga mendapatkan solusi akhirnya. Ini adalah contoh dari divide and conquer. Tapi divide and conquer yang di merge sort ini tidak bisa diterapkan menggunakan dynamic programming. Yaitu inilah yang membedakannya, yaitu karena dalam divide and conquer merge sort ini tidak ada sub yang overlapping, tidak ada sub masalah yang overlapping. Padahal itu menjadi syarat untuk melakukan dynamic programming gitu, Mbak Alita, Mas Yuda. Nah, terus kalau di merge sort itu nggak bisa, Mas Yudi, kalau contoh di dynamic programming itu apa sih? Maksudnya apa sih contoh yang bisa kita terapkan dynamic programming pada suatu persoalan itu persoalan seperti apa, Mas Yudi? Oh iya, tadi kan kita mengambil contoh divide and conquer itu merge sort. Nah, kalau contoh yang sering dipakai dalam menggambarkan dynamic programming itu deret Fibonacci itu, Mas Yuda, Mbak Alita. Jadi dalam deret Fibonacci itu kan suku yang berikutnya itu adalah penjumlahan dari suku sebelumnya, gitu kan? Dan itu akan menjadi deret Fibonacci. Nah, ketika kita melakukan perhitungan deret Fibonacci ini, ternyata sub-sub solusi yang kita dapat itu bisa kita simpan. Jadi tidak perlu kita menghitung ulang. Nah, kenapa disimpannya ini? Itu adalah menjadi syarat atau menjadi yang membedakan dari dynamic programming dengan divide conquer. Karena ada penyimpanan. Itu disebut dengan memoization. Seperti itu, Mas Yuda, Mbak Alita. Jadi intinya dynamic programming itu adalah memoization ya, dia harus ada tempat untuk menyimpan ya, seperti itu ya. Iya, tapi menariknya Mbak Alita, memoization itu hanya satu dari dua pendekatan tuh dalam dynamic programming. Jadi dynamic programming itu kalau bisa disimpulkan, dia itu kan memecahkan masalah dengan menguraikan solusi menjadi sekumpulan sub-sub solusi seperti itu kan. Nanti sub-sub solusi ini akan dipandang menjadi serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Lalu dibuat dengan prinsip optimalisasi K ke K plus 1. Itu kalau di rumusnya dibilang seperti itu. Nah, lalu juga dua pendekatan yang dilakukan dalam dynamic programming itu tadi memoization yang tadi seperti dicontohkan di slide sebelumnya, tapi ada juga tabulasi. Yang pertama dibilang top down, yang berikutnya dibilang bottom up. Seperti itu, Mbak Alita.
Contohnya apa ya, Mas Yuda, untuk yang membahas dynamic programming ini biar lebih jelas. Oke, iya Mbak Lita, Mas Yudi. Salah satu contoh yang penggunaan dari dynamic programming itu ada pada dynamic time warping atau biasa dikenalnya DTW. Nah, DTW ini sendiri adalah salah satu penerapan algoritma dynamic programming untuk bisa mengetahui kemiripan atau kesamaan pada dua deret waktu atau pada dua time series. Nah, DTW ini digunakan untuk menganalisa time series tersebut. Untuk mengetahui apakah kedua deret tersebut memiliki kesamaan pola, meskipun, nah ini salah satu keunggulannya adalah berada pada kecepatan yang berbeda. Nah, DTW ini banyak digunakan untuk mengenali kemiripan pola deret waktu seperti pada data video dan juga audio. Pada intinya, semua data yang bisa diubah menjadi deret linear ini akan dapat dianalisis dengan DTW. Nah, salah satu penerapan dynamic time warping ini itu adalah pada speech recognition nih, Mas, Mbak. Wah, menarik banget itu, Mas Yuda. Ada nggak, Mas, contoh penerapannya gimana sih, Mas, visualisasinya? Salah satu contoh untuk penerapan dynamic time warping ini, salah satunya adalah ketika ada dua orang yang berjalan dengan kecepatan yang berbeda, DTW ini bisa ngelihat kemiripan cara jalannya, meskipun orang tersebut berjalan dengan kecepatan yang berbeda nih, Mas, Mbak. Wah, menarik banget ya, Mas Yuda. Berarti DTW ini pasti bisa berguna banget nih untuk mencari perbedaan antara dua gelombang gitu ya. Betul, Jadi, Mbak. Betul. Iya, mungkin kita bisa lihat di sini algoritma DTW-nya seperti apa ya. Jadi menurut Sakoha dan Chiba, DTW adalah algoritma yang menghitung jalur warping optimal antara dua deret waktu. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Yuda kan contohnya itu dua orang yang sedang berjalan ya. Di mana gelombang itu kan dia tidak lurus-lurus aja ya, nggak linear. Gelombang itu ya naik turun. Jadi menghitung algoritmanya itu dengan kedua nilai jalur lengkung atau bisa disebut dengan warping path antara dua seri dan jarak di antara keduanya. Kita asumsikan memiliki dua deret numerik A1, A2 sampai sebanyak AN dan B1, B2 sampai sebanyak BN. Di mana panjang dari dua deret tidak harus sama, bisa berbeda gitu. Jadi kita bisa memulai algoritmanya itu dengan kalkulasi jarak lokal antara elemen dari dua deret dengan menggunakan tipe jarak yang berbeda. Seperti itu. Oh, wah ini Mbak ya, step by step-nya dari DTW ini ternyata cukup Mbak ya, cukup menarik tapi juga kompleks ya, Mbak Alita. Ya, betul. Karena kan kita mau mendapatkan memang jalur yang optimal kan, atau yang minimum gitu. Jadi memang sebenarnya harus dicari kalkulasi jaraknya. Jadi kita biasanya memang di sini untuk dynamic time warping itu memakai jarak Euclidean ya, yang menghasilkan metrik jarak dengan n baris dan m kolom. Seperti yang terlihat di monitor. Jadi ada deret IJ, terus nanti ada nilai dimutlakan AIJ dikurangi BIJ, ini nilainya dari 1 sampai dengan n, nggak tahu berapa, tak terbatas mungkin. J-nya juga sama sampai dengan M. Nah, setelah itu kita juga lihat nih metrik jarak minimalnya. Kita mau mendapatkan deret yang minimum kan tadi kan, biar optimal gitu kan. Dimana kita menggunakan rumus AIJ sama dengan DIJ ditambah min dalam kurung AI dikurangi 1, J dikurangi 1, AI dikurangi 1, J, AI, J dikurangi 1. Seperti itu. Iya, mungkin ini kali ya Mbak Alita, Mas Yuda. Jadi tadi rumus-rumus yang tadi Mbak Alita sudah sharing itu akan diimplementasikan di tabel gitu ya Mbak Alita? Iya betul. Jadi ini sama seperti hitungan matriks ya. Jadi kita nilai yang di kotak itu adalah nilai X atau Y atau bisa juga I dan J-nya ya. Jadi kita mau tahu nih dari ini kan berupa pad, nanti kan warping pad ya. Namanya juga di situ kan figurnya the warping pad. Jadi kita mau tahu
nilai yang minimum dengan tadi menerapkan rumus-rumus yang ada di slide sebelumnya seperti itu. Jadi untuk mengetahui nilai di kolom 3 dan di I-nya 3 dan J-nya -2, kita bisa menghitung deretnya itu dari nilai mutlak AI dikurangi BJ ditambah DI dikurangi 1,0, di mana kita bisa lihat nilai mutlak dari baris 3 dan -2 itu adalah nilainya 5. Karena di situ kan kita belum tahu nilainya. Jadi kita tuliskan di situ 0. Itu berlaku untuk rumus itu berlaku untuk mencari pet-pet yang selanjutnya, karena kita harus membandingkan kan nilainya yang lebih kecil terus sampai baris-baris berikutnya. Dan kalau misalkan kita udah nggak ada lagi nih di baris yang pojok kiri sebelumnya, kita ambillah 4 nilai matriks, kita kotakkan dari yang nilai -13 ditambah min 43,37,53. Di sini kita bisa lihat kan, maka si panah ini akan turun ke bawah karena kita akan mendapatkan nilai yang terkecil 37. Dan seterusnya pelakuannya sama sampai dia nanti setiap petnya dihitung dan mendapatkan jarak minimal. Seperti itu. Sehingga ini adalah optimalisasinya seperti itu. Wah, itu sebuah pekerjaan yang cukup berulang berarti ya Mbak Alita ya, dan cukup kompleks. Tapi kalau untuk penerapannya sendiri Mbak, di dalam pembuatan kode program itu apakah udah ada mungkin semacam ya code-code-nya dan juga dalam bahasa apa seperti itu Mbak Alita? Oh iya, ada Mas Yuda, dan Mas Yudi di dalam papernya itu ada contohnya algoritmanya, yaitu menggunakan implementasi WordPad Java Programming Language. Bisa dilihat di slide, dia sudah membagi bagiannya itu ada untuk jalur melengkungnya, yaitu the working path-nya, ada determinant of minimal distance-nya itu untuk mengetahui nilai ininya ya, matriks jarak Euclidean-nya, terusnya ada determinant of working path-nya, sampai dia itu nanti menentukan jarak melengkungnya seperti itu. Jadi memang sudah ada, tinggal kita iterasi aja kalau memang mau dicoba seperti itu. Apakah benar dengan matriks yang tadi kita hitung secara manual gitu. Oke. Wah, iya, kode. Lalu Mbak Alita, Mas Yuda, kalau gitu dalam algoritma DTW itu kondisi-kondisi apa ya yang perlu diperhitungkan atau diperlukan agar mencapai konvergen gitu, Mbak Alita atau Mas Yuda? Di sini agar algoritma DTW ini konvergen dengan cepat, itu harus ada 3 kondisi yang ditetapkan ya. Satu, dia harus monoton. Jadi jalur tidak akan pernah kembali. Jadi dia akan mencari jalur yang memang nanti minimum gitu. Yang berarti indeks I dan J digunakan untuk menyeberang direct tidak pernah berkurang. Jadi dia tidak akan pernah berbalik gitu. Memang harus mencari nilai posisi dari yang pojok kiri kanan atau pojok kiri atas atau bawah, itu bisa kita cari. Tergantung kita mau hitungnya dari mana gitu. Nah, yang kedua itu kita harus kontinuitas. Jadi jalur maju bertahap seperti tadi kan. Kita simulasikan di matriksnya. Jadi indeks I dan J naik dengan maksimum 1 per tahap. Dan yang ketiga itu dia boundary, batasan. Jadi jalur mulai di pojok kiri atas kanan, di pojok kanan bawah. Dan jika mulai di pojok kiri bawah akan berakhir di pojok kanan atas. Nah, seperti tadi contohnya kita memulai dari pojok kiri atas dan berakhir di pojok kanan bawah. Jadi bisa sama aja dibolak-balik gitu. Intinya kita akan mendapatkan nilai pojok seperti itu. Itu nilai pet yang umumnya nanti seperti itu. Oh, lalu kalau ini Mas Yuda, Mbak Alita, kalau penerapan DTW ini hubungannya dengan yang paper yang sedang kita bahas itu bagaimana tuh, Mas Yuda? Iya, Mas Yudi, Mbak Alita. Jadi kalau
DTW itu sendiri sebenarnya adalah sebuah algoritma yang bisa diterapkan untuk pengenalan suara atau speech recognition. Nah, tapi sebetulnya DTW ini adalah salah satu dari beberapa algoritma yang bisa digunakan. Nah, algoritma lainnya itu ada seperti metode analisis diskriminan berdasarkan Bayesian discrimination, kemudian juga ada hidden Markov models, kemudian ada juga neural networks. Tapi dalam paper ini kita akan khusus membahas tentang DTW untuk pengenalan speech recognition, Mas Yudi, Mbak Lita. Kalau speech recognition itu apa sih, Mas Yuda? Nah, Mbak kalau Lita? speech recognition itu sendiri adalah pengenalan suara yang mengandung kata atau juga pengenalan yang memerlukan perbandingan antara sinyal masuk kata dan berbagai kata dari kamus. Tujuannya adalah untuk mendapatkan korespondensi yang optimal skala temporal dari dua kata. Nah, makanya digunakan dynamic time warping atau DTW. Oh. Nah, di speech recognition juga menyajikan dua alternatif untuk implementasi algoritma yang dirancang untuk pengenalan kata-kata yang terisolasi nih, Mas Yudi, Mbak Lita. Oh, gitu. Iya. Wah, saya jadi mau tanya lebih lanjut nih, menarik sekali. Mbak Alita, Mas Yuda, kan kalau DTW itu apa namanya, salah satunya itu katanya word detection gitu ya, deteksi kata. Itu bagaimana ya apanya detailnya, Mbak Alita, Mas Yuda? Iya, jadi penggunaan DTW pada speech recognition ini, Mas Yuda dan Mas Yuda, penerapannya adalah salah satunya di word detection atau pendeteksi kata. Jadi teknik ini memang yang mungkin saat ini yang paling akurat ya untuk mengidentifikasikan titik awal dan akhir dari kata yang diucapkan dalam aliran audio berdasarkan sinyal pemrosesan yang bervariasi seiring waktu dan mengevaluasi energi dan magnitudo rata-rata dalam satuan waktu singkat dan juga menghitung rata-rata tingkat zero closing. Untuk algoritmanya itu untuk menghitung zero closingnya bisa dilihat di slide. Jadi nanti dia menggunakan 3 numeric level, ada 2 untuk energi superior inferior dan 1 untuk rata-rata zero closing rate, seperti itu Mas Yudi dan Mas Yuda. Wah, ini semakin menarik nih ya, Mbak Alita, Mas Yuda. Kalau begitu nih, kalau misalnya parameter yang akan diukur atau berpengaruh dalam identifikasi kata atau word detection tadi apa saja ya? Ya, kalau untuk apa namanya atribut-atribut yang bisa digunakan untuk bisa mendeteksi word identification dalam DTW itu ada beberapa nih, Mas Yudi, Mbak Alita. Ada amplitudo, frekuensi, dan juga fase. Tapi sebelum itu ada yang namanya vocal signal analysis. Ini adalah suara itu kan merambat melalui lingkungan sebagai gelombang longitudinal ya, dengan kecepatan yang bergantung pada kepadatan lingkungannya atau kepadatan tempat dia merambat, seperti itu. Nah, cara termudah untuk merepresentasikan suara itu adalah menggunakan grafik sinusoidal. Nah, bentuk gelombang suara itu tergantung pada 3 faktor tadi, amplitudo, frekuensi, dan juga fasenya. Jadi gini ya Mas Yuda, jadi ada gelombang yang sinusoidal, nanti ketika 2 gelombang ini ingin dibandingkan, maka yang diperhatikan itu ya 3 faktor itu ya, amplitudo, frekuensi, dan fase. Oh gitu. Oke. Nah, amplitudo, frekuensi, dan fase itu sendiri, kalau dari amplitudonya ya, amplitudo seperti yang kita tahu, amplitudo itu kan adalah perpindahan grafik sinusoidal di atas dan di bawah sumbu temporal. Itu ketika Y sama dengan 0. Atau kalau kita punya grafik adalah garis sumbu horizontalnya, seperti itu. Atau juga dan sesuai dengan energi yang dibebani gelombang suara. Nah, pengukuran amplitudo ini dapat dilakukan menggunakan satuan tekanan atau dalam hal ini itu digunakan desibel, seperti itu. Yang mengukur amplitudo mengikuti fungsi logaritmik dalam kaitannya dengan suara standar. Atau dengan kata lain, amplitudo itu batas atas dan batas bawah dari sebuah gelombang. Nah, kalau untuk frekuensi sendiri, ini adalah jumlah siklus yang dibuat
sinusoidal setiap satuan detik. Sebuah siklus terdiri dari osilasi dimulai dengan garis menengah, kemudian mencapai maksimum, kemudian mencapai minimum, dan kemudian kembali ke garis. Atau dengan kata lain, satuan getaran per detik, seperti itu. Nah, kalau untuk fase sendiri, mengukur posisi dari awal kurva sinusoidal nih Mas, Mbak. Fase tersebut tidak dapat dirasakan oleh indera manusia, tetapi manusia ini dapat mendeteksi perubahan fase relatif antara kedua sinyal tersebut. Nah, ini tadi kalau untuk contoh-contohnya, contoh dari gelombang suara itu sendiri. Kalau di sini ini adalah contoh sinyal suara ketika speaker atau seorang itu mengucapkan kata Noah. Nah, ini dari paper yang kita bahas. Terlihat di sini bahwa terdapat perbedaan amplitudo dan juga frekuensinya seperti itu, dan juga fasanya. Oh, jadi ini ya, Mbak Alita, Mas Yuda, kalau yang word identifikasi tadi itu, kalau misalnya kita kita bandingkan dua gelombang itu, maka walaupun terlihat sama, itu belum tentu sama, dan atau sebaliknya walaupun kelihatan berbeda, belum tentu berbeda gitu ya, Mbak Alita, Mas Yuda. Betul sekali, Mas Yudi. Jadi bisa kita lihat di sini tadi penggunaan DTW pada word identification-nya. Satu, kita harus lihat dulu nih, Mas Yuda, identifikasi katanya dapat dilakukan dengan perbandingan langsung dari bentuk numerik sinyal atau dengan perbandingan spektrogram sinyal. Gitu. Terus yang kedua, dia algoritma DTW-nya apakah berhasil menyelesaikan masalah ini dengan mencari perpetnya. Nah, itu makanya tadi kita sangat penting sekali ya, bisa menghitung manualnya dan memahami algoritmanya, karena memang nanti dari waktu itu yang sesuai dengan jarak optimal antara dua deret yang panjangnya berbeda, jadi kita bisa menghitung itu gitu. Ada beberapa kekhususan ketika algoritma diterapkan pada dua kasus. Yang pertama, perbandingan langsung dari bentuk numerik atau sinyal. Dalam hal ini, untuk setiap urutan numerik, urutan baru dibuat. Lalu urutan yang dimensinya jauh lebih kecil. Yang kedua, merepresentasikan spektrogramnya, spektrogram sinyalnya, dan penerapan algoritma DTW untuk perbandingan dua spektrogram. Metode ini terdiri dari pemisahan sinyal numerik dalam sejumlah jendela atau interval yang akan tumpang tindih. Karena tadi dia kan kasusnya dia punya dua gelombang ya, jadi kita memang harus dibandingkan gitu, baru bisa ketahuan apakah dia nanti nilainya sama atau enggak gitu. Kerapatannya mungkin ya yang kita cari seperti itu. Oh, seperti itu ya Mbak Alita ya. Nah, kalau untuk kriterianya sendiri nih, untuk bagaimana kita bisa meningkatkan performa dari speech recognition ini, sebenarnya apa aja sih kriteria-kriteria yang harus diperhatikan, Mas Yudi dan Mbak Alita? Kalau tadi saya mendengarkan dari uraian Mas Yuda dan Mbak Alita, mungkin jadi ada beberapa kriteria nih yang bisa saya list, bisa kita list bareng-bareng nih, Mas. Kesatu itu ukuran dari kosakata yang dapat dideteksi. Itu kan ada ukuran kosakata itu kan beda-beda, Mas. Ada yang pendek, ada yang panjang gitu kan. Terus juga ada yang kedua itu spontanitas dari pembicaraan itu bisa dikenali. Seperti itu. Terus juga yang ketiga itu ada dependence dan independence on the speaker-nya itu bagaimana. Terus juga ada time to put in motion the system. Seperti itu. Lalu berikutnya itu ada waktu akomodasi dari sistem pada speaker baru. Itu bagaimana. Lalu yang keenam itu ada keputusan dan waktu pendeteksian, Mas. Itu juga bisa sebagai kriteria meningkatkan performa. Dan yang terakhir itu adalah kecepatan pendeteksian. Jadi kita dengan algoritma DTW ini kita bisa mendeteksi kecepatannya yang ditunjukkan dalam kata atau kalimat itu seberapa besar. Seperti itu, Mas Yuda dan Mbak Alita. Jadi tambah jelas ya. Banyak kriteria juga Mas Yuda dan Mbak Alita ya. Iya. Kompleks juga ternyata DTW ya Mas Yuda. Berarti teman-teman nih Mbak Alita, Mas Yuda, kalau gitu dari pembicaraan kita sejak awal sampai akhir ini berarti kita bisa
bisa merumuskan apa saja ya kelebihan DTW dan juga mungkin kekurangannya gitu, Mas Yuda, Mbak Alita? Ya, karena tadi kan kita udah bahas ya, pasti setiap algoritma itu punya kelebihan dan kekurangan ya. Sebenarnya balik lagi ke kebutuhan masalahnya yang ingin dicapai targetnya. Nah, kalau untuk paper ini, kelebihan dari DTW-nya itu sendiri adalah yang pertama, algoritma DTW itu sangat berguna untuk pengenalan kata-kata yang terisolasi dalam kamus terbatas. Terus yang kedua, untuk pengenalan ucapan yang lancar, rantai Markov tersembunyi digunakan. Terus yang ketiga, menggunakan pemrograman dinamis yang memastikan kompleksitas polinomial pada algoritma DO N kuadrat V, di mana N adalah panjang barisan dan V adalah jumlah kata dalam kamus. Seperti itu kelebihannya, Mas Yudi dan Mas Yuda. Oh iya, kalau kekurangannya bagaimana tuh, Mas Yuda? Nah, kalau untuk kekurangannya sendiri, yang pertama itu kompleksitas dari ON kuadrat V-nya itu mungkin tidak memuaskan untuk kamus yang lebih besar yang dapat memastikan peningkatan tingkat keberhasilan proses recognition-nya itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada kesulitan untuk mengevaluasi dua buah elemen dari dua urutan yang berbeda. Dengan pertimbangan bahwa ada banyak saluran yang memiliki fitur berbeda. Namun DTW tetap mudah untuk menerapkan algoritma, juga untuk terbuka, untuk perbaikan, dan juga sangat sesuai untuk aplikasi yang membutuhkan pengenalan kata sederhana. Contohnya untuk telepon, kemudian car computer, dan juga security systems. Nah, dan yang terakhir juga kekurangan DTW ini, ketika deret memiliki elemen yang sangat besar, maka proses memorizing atau menyimpan matriks bilangan berukuran besar dan juga melakukan pengukuran jarak itu juga dalam jumlah yang besar. Jadi penyimpanan maupun juga pengukuran jarak itu dalam jumlah yang besar. Nah, di situ beberapa kekurangannya nih, Mas Yudi, Mbak Alita. Iya, berarti menarik ya Mas Yuda, Mbak Alita. Jadi kita ketika menggunakan dynamic programming yang dengan turunannya itu kita juga harus memikirkan memorinya nanti sama penyimpanannya itu butuh seberapa besar gitu ya. Betul sekali, Mas Oh Yudi. iya. Nah, oh ini daftar pustaka yang kita gunakan dalam paper yang sedang kita review ya, Mbak Alita, Mas Yuda. Betul sekali, Mas Yudi. Okay. Jadi gimana nih? Jadi sudah lebih paham tentang dynamic programming? Iya. Iya, menarik ya Mas Yuda, Mbak Alita. Ternyata baru kita membahas satu desain dari algoritma saja sudah semenarik ini ya. Gimana kalau nanti kita belajar hal-hal yang lain ya, Mas? Betul Mas Yudi. Ya. Menarik sekali. Diskusi seperti ini kita jadi lebih paham penerapan dari algoritma dynamic programming dalam speech recognition-nya ya. Nanti jadi kalau misalkan dia mau ngambil tesis ini jadi lebih enak nih, udah tahu dasar. Iya, dipersilahkan. Iya. Apalagi saya kan juga ini volunteer mengajar netra gitu Mas Yuda, Mbak Alita. Jadi mereka sangat butuh banget nih speech recognition karena kan tidak bisa melihat seperti itu kan. Tuh. Iya. Menarik sekali. Wah, oke. Berarti teman-teman terima kasih banget nih udah diskusi yang menarik, menambah pengetahuan sekali. Oke, terima kasih juga Mas Yudi, Mbak Alita. Bermanfaat sekali. Sama Mas Yudi. Sudah. Semoga tercerahkan. Oke. Ya, sampai ketemu. Oke, sampai ketemu lagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.